Dengan luas lautan 6,8 juta kilometer persegi, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan sangat besar, di mana perikanan merupakan salah satu sektor yang diandalkan dalam pembangunan nasional. Salah satu daerah yang memiliki potensi tersebut adalah Situ Bondo. Kabupaten yang terletak di pesisir utara Jawa Timur dengan pantai sepanjang sekitar 150 km persegi tersebut memperkaya Laut Situbondo terutama sebagai penghasil ikan. Salah satu ikan yang melimpah di daerah ini adalah ikan kerapu. Tak heran, banyak tempat makan di Situbondo menyuguhkan kerapu sebagai menu kuliner khas daerah ini. Ikan yang termasuk dalam subfamili Serranidae ini memiliki bentuk tubuh pipih, tekstur dagingnya yang lembut dan gurih, sehingga menjadi ikan yang populer untuk dikonsumsi. Bukan hanya permintaan pasar lokal yang tinggi, kerapu merupakan komoditas ekspor yang sangat digemari. Dari data ekspor Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021, permintaan komoditas kerapu mencapai 3.390.439 kg dengan nilai 18.350.944 dolar Amerika. Sementara permintaan akan ikan kerapu setiap tahunnya mengalami peningkatan. Melihat tingginya nilai komoditas ikan kerapu, mengakibatkan terjadinya penangkapan jenis ikan karang ini secara berlebihan yang dapat mengancam kelestarian dan kerapu alam semakin langka. Kalau orang nelayan itu satu tergantung rezeki, kedua kalinya tergantung musim. Kan lagi kerapu itu agak sulit. Soalnya kalau panas itu masuk ke dalam karang kalau kerapu. Lain seperti kakap, putian. Kalau putian di atas rumpon, di atas karang. Tapi kalau kerapu keluar masuk di karang. Di tempat pelelangan ikan kerapu pun sulit dicari. Tidak ada kalau kerapu deh, soalnya jarang, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada gini. Soalnya itu pancingan, cumannya yang ada itu tengiri sama banyar, kembung, tongkol gini. Oleh karena itu, lahirlah inovasi budidaya kerapu hibrida yang diharapkan
dapat menjaga jumlah dan kualitas stok ikan agar tidak terjadi eksploitasi penangkapan berlebihan. Budidaya ikan kerapu hibrida juga dikembangkan sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi keinginan pasar yang tinggi. Selain itu, budidaya ikan kerapu yang juga menjadi program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan secara ekonomis telah memberikan dampak positif yang cukup penting bagi peningkatan pendapatan pembudidaya ikan sekaligus menjaga kelestarian alam. Di tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan program ekonomi biru sebagai program prioritas dalam upaya perbaikan rantai nilai dari hulu ke hilir dengan akselerasi 5 pilar prioritas, yaitu memperluas wilayah konservasi dengan target 30% sebagai wilayah konservasi tertutup untuk memproduksi oksigen, menjaga fungsi serapan karbon, dan menjadikan wilayah konservasi sebagai tempat pemijahan ikan. 2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota berdasarkan 6 zona penangkapan ikan. 3. Pembangunan budidaya yang ramah lingkungan di wilayah laut, pesisir, dan darat. Kegiatan budidaya akan difokuskan pada produk perikanan unggulan seperti udang, kepiting, lobster, dan rumput laut dan ikan yang bernilai ekonomis tinggi. 4. Menjaga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari potensi kerusakan akibat kegiatan ekonomi yang tidak terkendali. 5. Penerapan program Bulan Cinta Laut sebagai komitmen Indonesia untuk menjaga wilayah laut bersih dan bebas sampah plastik. Melimpahnya ikan kerapu di Situbondo tak lepas dari Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo yang berhasil melakukan persilangan atau hibridisasi sehingga menjadikan Kabupaten Situbondo sebagai sentra produksi benih kerapu terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Jadi BPBAP Situbondo sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan tentunya memiliki tugas untuk mengembangkan pembenihan ikan laut, dalam hal ini ikan kerapu. Dari beberapa tahun terakhir kita sudah berhasil mengembangkan dan menguasai teknologi pembenihan ikan kerapu, dalam hal ini kerapu hibrid, yang kami diseminasikan atau kami sebarkan ke masyarakat sehingga semakin menyebar teknologi budidaya ikan kerapu ini. Kerapu hibrida adalah jenis ikan kerapu baru hasil pemuliaan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo. Kerapu cantang merupakan persilangan antara kerapu macan dan kerapu kertang sebagai komoditas unggulan baru dalam perikanan budidaya, khususnya budidaya laut. Kerapu cantang diharapkan dapat menunjang peningkatan produksi perikanan budidaya serta pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan. Ketersediaan ikan kerapu alam yang ditangkap nelayan belum bisa memenuhi permintaan pasar yang cukup besar. Hal ini dipengaruhi oleh faktor alam, cuaca, maupun pertumbuhan kerapu liar atau kerapu alam tergolong lama.
Hadirnya hibridisasi, ikan kerapu menjadi ikan budidaya yang digalakan sebagai komoditas budidaya laut, unggulan menjadi alternatif ketersediaan ikan kerapu yang tidak selalu ada sesuai permintaan. Kegiatan hibridisasi ikan kerapu jantan antara ikan kerapu macan betina dan kerapu kertang jantan telah menghasilkan satu varietas baru yang secara morfologis mirip dengan kedua spesies induknya. Sedangkan pertumbuhannya lebih baik daripada ikan kerapu macan dan kerapu kertang itu sendiri. Pertumbuhan untuk ukuran konsumsi sebesar 500 gram, kerapu alam membutuhkan waktu hingga 10 bulan. Sedangkan pertumbuhan kerapu jantan hibrida hanya membutuhkan waktu 4 hingga 5 bulan. Nomor satu, pertumbuhan yang cepat ya, lebih cepat besar. Jadi kalau kita kerapu yang lain, khususnya untuk pembesaran ya, kalau pembenihan kerapu yang paling lama kerapu tikus. Kalau kerapu hibrid ini umur 30 hari, 35 hari sudah bisa panen untuk ukuran 1 inci. Terus pasar yang lebar, jadi selama ini kita di Situbondo maupun di Bali selaku sebagai produsen kerapu nasional, kebutuhannya masih kurang-kurang gitu. Dari permintaan pasar sama produksi masih lebar. Kita sebagai HSRT bisa nambah unit, meningkatkan produksi lah istilahnya. Dengan hadirnya benih varietas baru yang memiliki waktu pertumbuhan lebih efektif, memiliki survival rate yang lebih bagus, mulai dari pertumbuhan benih, pendederan sampai kegiatan pembesaran di keramba jaring apung atau KJA. Sehingga benih kerapu hibrida banyak diusahakan oleh masyarakat dengan distribusi kegiatan usaha yang semakin luas yang berdampak pada terciptanya perluasan lapangan kerja, dapat membantu produksi benih secara nasional untuk mendukung pencapaian target produksi perikanan budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan keberhasilan budidaya ikan kerapu, khususnya pembenihan ikan kerapu hibrid ini memiliki multiplier efek ya. Di antaranya pembenihan mulai berkembang di mana-mana, khususnya di sekitaran Situbondo. Kita sekarang sudah memiliki hampir 100 UPR atau unit pembenihan rakyat yang berada di bawah binaan BPBAP Situbondo. Dengan adanya berkembangnya pembenihan tersebut, tentunya teknologi akan semakin menyebar dan berkembang, dan ada juga segmentasi lain yang berkembang. Di antaranya ada mulai dari yang menyelenggarakan untuk budidaya pakan alaminya, ada juga di lokasi-lokasi tertentu yang menyediakan sarana dan prasarana, di antaranya ada pakan ataupun sarana dan prasarana pembenihan lain, bahkan mulai berdiri toko-toko sarana dan prasarana. Harapan kami dengan berkembangnya budidaya ikan kerapu, khususnya kerapu hibrid ini yang memiliki kelebihan dari segi pertumbuhan ataupun daya tahan atau adaptasi terhadap lingkungan, budidaya ini akan semakin menyebar ke seluruh Indonesia. Keberhasilan ikan kerapu hibrida tak lepas dari peran Ahmad Buhari Muslim sebagai inisiator pengembang kerapu hibrida. Melihat nilai ekonomi yang tinggi dari ikan kerapu, menggerakkan Ahmad Buhari Muslim melakukan rekayasa genetik ikan kerapu untuk bisa dibudidayakan secara produktif dan efisien.
Ini sebenarnya diawali dengan tesis saya pada tahun 1999 ya. Itu melakukan penelusuran genetik beberapa spesies ikan kerapu. Dasar kami mengambil kerapu macan dan kerapu kertang itu pertama dari hasil tesis kami adalah mempunyai jarak genetik yang paling dekat. Nah, terus kedua, kerapu macan itu juga mempunyai daya tahan terhadap penyakit. Nah, cuma jenisnya kecil. Nah, sehingga kami mengambil kerapu kertang itu mempunyai jenis yang lebih besar. Nah, dengan harapan itu nanti akan mendapatkan pertumbuhan yang lebih cepat. Atas keberhasilannya menemukan kerapu cantang sebagai varietas baru yang lebih unggul, ia mendapat penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Agustus 2014. Sebagai penghargaan atas jasanya dalam memberikan dharma bakti yang besar kepada bangsa dan negara, sehingga dapat dijadikan teladan bagi masyarakat. Perasaan saya secara pribadi itu sangat bangga dan sangat bersyukur ya. Dan penghargaan ini bagi saya pribadi sangatlah besar. Begitu juga bagi keluarga besar saya. Jadi penghargaan ini saya dedikasikan untuk kantor kami ya, institusi kami Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo berserta seluruh karyawan. Dan juga kepada istri dan anak-anak saya ya, mudah-mudahan bisa menjadi spirit dan motivasi untuk menjadi orang yang sukses berguna bagi sesamanya. Tidak kalah pentingnya adalah masyarakat. Nah, dengan teknologi yang kami temukan ini masyarakat bisa mengusahakan kegiatan pembudidayaan mulai dari produksi benih, produksi pengelondongan sampai produksi ikan konsumsi. Berperan aktif dalam pengembangan reproduksi dan produksi benih ikan kerapu hibrida cantang di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo. Melalui kegiatan pembuahan buatan atau artificial fertilization dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya sehingga mampu menunjukkan kinerja lebih unggul dari segi kecepatan pertumbuhan maupun survival rate yang dihasilkan, serta benih kerapu hibrida cantang telah banyak diusahakan oleh masyarakat dengan distribusi usaha kegiatan yang semakin luas, berdampak pada terciptanya perluasan lapangan kerja. Riset kerapu hibrida sebenarnya dilakukan sejak tahun 2000, namun baru mulai diproduksi pada tahun 2009. Menggunakan induk betina kerapu macan dan kerapu kertang sebagai pejantan. Ya, ambil yang ini. Ya, 10 sampai 12 jam pasca induksi hormon ovaprim, kita akan segera melakukan pembuahan buatan yang dimulai dengan pengambilan induk yang betul-betul siap untuk kita lakukan pengecekan telur. Jadi ciri-ciri telur yang siap untuk dibuahi adalah ciri-cirinya transparan, bening, dan mengapung. Itu dengan melakukan pengambilan telur dengan selang kanulasi. Setelah itu kita lakukan stripping atau pengurutan daripada perut induk ya untuk mengeluarkan telur. Setelah telur kita dapat ya yang ditempatkan di dalam baskom, kita saatnya untuk melakukan pencampuran sperma ya dengan telur yang sudah dikeluarkan tadi dengan dosis sperma kurang lebih 1 cc untuk 1 juta butir telur. Setelah itu kita lakukan pengadukan sperma dengan telur kurang lebih 2 kali 60 putaran. Nah, kalau waktunya kurang lebih sekitar 2 menit. Setelah itu baru kita
lakukan pemberian air untuk mengaktifkan sperma. Nah, mengaktifkan sperma supaya sperma itu segera melakukan pembuahan pada telur itu. Nah, terus kita aduk lagi selama kurang lebih 60 detik ya, 60 detik ya. Terus kita biarkan. Nah, terus kita biarkan lagi sekitar 1 menit ya. Terus ada kita seleksi telur yang habis dibuahi, ada telur-telur yang mengendap itu kita sifon. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke telur penampungan telur untuk dilakukan inkubasi. Nah, sampai disinilah proses hibridisasi atau pembuahan buatan pada ikan kerapu. Dalam hal ini kerapu macan betina dengan kerapu kertang jantan. Untuk pengamatan telur itu bisa dimulai beberapa jam setelah pembuahan. Nah, beberapa jam setelah pembuahan, bisa juga 10 jam juga bisa. Intinya kita mengetahui bagaimana perkembangan sel telur tersebut. Mulai dari proses pembelahan sel, mulai dari 1 sel, 2 sel, 4 sel, 16 sel, 32 sel, banyak sel, sampai fase-fase pembelahan telur selanjutnya sampai menjelang menetas. Telur akan menetas itu sekitar 18 sampai 20 jam setelah pembuahan. Dalam satu siklus pembuahan, menghasilkan 50 juta butir telur dengan hatching rate 80-90%, menghasilkan benih 1 inci 4 juta ekor. Dari 4 juta ekor tersebut, untuk menjadi benih 4 inci dengan survival rate 80% menjadi sekitar 3,2 juta ekor. Dari benih 4 inci untuk menjadi 100 gram dengan survival rate 90% menjadi 2,8 juta ekor. Dari 2,8 juta ekor untuk mencapai 500 gram, survival rate-nya 80% atau 2,3 juta ekor atau berpotensi 1.150.000 kilogram kerapu hibrida dari setiap siklus pembuahan yang dilakukan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo. Di pemerintahan daerah Situbondo, Jawa Timur, termonitor sebanyak 100 hatchery skala rumah tangga atau HSRT yang dikelola oleh masyarakat. Dari jumlah tersebut, bisa dilihat potensi panen kerapu cantang yang kemudian menumbuhkan beberapa segmen sub-usaha. Dengan budidaya kerapu hibrid ini, dengan pertumbuhannya lebih cepat, jadi lebih operasional juga lebih sedikit. Jadi kita sebagai petani bisa meraih keuntungan lebih banyak dari situ. Keberhasilan budidaya kerapu hibrida di Situbondo menjadi atensi pemerintah daerah dengan menjadikan potensi kerapu sebagai destinasi wisata bahari, Kampung Kerapu. Sebuah landscape yang indah dengan sensasi berjalan di atas laut. Sesuai namanya, kita bisa menikmati sunset dengan berbagai kuliner ikan kerapu. Jadi KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui DJPB itu punya program strategi. Sebetulnya ada 5 program strategi. Salah satunya adalah pengembangan perikanan budidaya, baik yang laut, tawar maupun pesisir. Negara memang harus hadir di berbagai aspek. Yang pertama adalah negara harus hadir dalam aspek payung hukum atau regulasi. Makanya kita punya NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria. Ini yang aturan, supaya semua stakeholders, khususnya pembudidaya ini, tahu persis bagaimana melakukan kegiatan budidaya yang betul-betul ramah lingkungan dan berkelanjutan.
kita punya garis pantai yang luar biasa, kedua terbesar setelah Kanada. Begitu. Kita punya potensi wilayah 6,4 juta kilometer. Ini sesuatu banget. Jadi saya selalu punya optimisme bahwa perikanan budidaya, khususnya ikan kerapu hibrid tadi yang bahkan lebih spesifik, akan bisa mendorong bagaimana implementasi ekonomi biru di KKP, kemudian budidaya yang berkelanjutan, dan ujungnya adalah peningkatan produksi, dan paling akhir adalah ujungnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.